Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ada video yang sangat menarik yang harus kita simak bareng-bareng ya, tentang berita viral yang mungkin belum Anda saksikan ataupun belum Anda simak. Dan mungkin juga karena video ini kita bisa tercerahkan. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, bagaimana videonya? Langsung, tidak usah menunggu lama-lama biar kita tidak penasaran. Langsung saja kita simak bareng-bareng ya. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan info kabar terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Di akhir video seperti biasa kita akan kaji bersama tentang video ini. Tanggapan Anda sangat dinantikan. Ini videonya, monggo disimak bareng-bareng. Silakan. Ada salah satu kiai ya, namanya Kiai Fakhrul Razi ini. Dia selalu mengatasnamakan PBNU terus. Dia katakan PBNU saja istilahnya membenarkan kebenaran Ba'alawi, tapi tesisnya nggak ada, ilmiahnya nggak ada. Dilawan sama ulama-ulama Banten aja nggak bisa jawab. Apalagi kalau sama Abu Yama Magufron yang nggak berani. Ada satu catatan yang saya justru pengen tertawa sebenarnya. Saya lihat di video itu ketika Kiai Fakhrul Razi debat dengan Kiai Imaduddin. Dari etikanya saja sudah kelihatan. Ketika Kiai Fakhrul Razi ngomong, ini orang berilmu, kelihatan ya. Kiai Imad itu ya beliau dengarkan. Tapi giliran Kiai Imad itu berbicara tentang nasab, selalu disempal terus, dan satu pun tidak ditemukan ilmiahnya. Walaupun dia sebagai ketua PBNU di bidang dakwah katanya, dia cuma pamer begini, kamu ini belajar ilmu nasab dari mana? Saya ini ketua PBNU di bidang dakwah, kata Kiai Fakhrul Razi. Dan kolega saya ini banyak dari Irak, dari Yaman, koleganya banyak, bahkan sampai Mesir. Ini urusannya kolega dengan nasab apa coba? Itu mah urusan duit itu mah. Nah, yang lucunya lagi, ketika dia mengatakan kami ini koleganya banyak di Irak, kita berkunjung bersama teman-teman yang ada di Irak, gak ada tuh katanya yang membahas tentang Ba'alawi, yang mempermasalahkan. No, nanti dulu, datangnya Anda ke sana dengan kolega-kolega Anda ini membahas tentang intisab nasab atau urusan perut, itu aja sudah. Gak bisa dibohongi pondok Indonesia ini. Sekian banyak pondok besar yang ada di Indonesia, bantuannya kalau bukan dari Arab Saudi, kalau bukan dari Timur Tengah, dari siapa? Saya pernah ngomong salah satu dengan Gusnya An-Nur dulu waktu di, itu kan dari An-Nur ya, di Kidul Kali ini. Saya sama Gus Asep dulu, ada namanya Gus Zainuddin. Orangnya lebih lemu daripada saya. Ngobrol-ngobrol, oh Abu Dhabi, macam-macam lah kalau mau kita bicarakan. Tapi ini kan masalahnya, ya wallahu alam, kita kan nggak tahu. Maka gak pantas ketika seorang ketua PBNU di bidang dakwah kemudian dia merendahkan ulama-ulama yang berjuang sebenarnya ini untuk mensadarkan masyarakat. Dia mengkat, saya ini banyak kawan-kawan kolega saya tuh di Timur Tengah, mau Irak, mau Syria, Libanon, mana saja, nggak ada tuh yang mempermasalahkan nasab. Ternyata ada salah satu orang yang baik mengirimkan kepada kami tentang isbat, penetapan dari Nakobah Irak. Ini harusnya disampaikan tuh sama Kiai Fakhrul Razi. Ini saya bacakan dulu ya. Ini ada tentang ketetapan batalnya nasab Ba'alawi dari Nakobah Irak. Bahkan salah satu dari orang Yaman sendiri pun sudah berbicara di sini bahwa Ba'alawi itu batal. Jadi nggak logis kalau ketika Kiai Fakhrul Razi mengatakan tidak ada yang bermasalahan karena urusannya beda.
Gak ada bedanya lah begini. Saya punya permasalahan sama Gus Ilyas dalam pemahaman andai kata atau keilmuan. Tapi kalau urusan yang lain ya biasa saja kan begitu. Ini masalahnya kan tesis. Nih kalau saya bacakan tadi Pak Muji sudah baca. Jadi yang jelas, nah ini tak tunjukin aja dulu ya. Saya dikasih ininya. Nah kitabnya ini, monggo Pak Sakur. Ini dari Nakoba Internasional dari Irak nih. Sekaligus saya mengkanter dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fakhrul Raji yang katanya dia ketua PBNU dari bidang dakwah dan bidang keagamaan. Di sini dijelaskan li anna nasaba ba'alawi batil, bahkan abadan. Munqatinya abadan di sini dijelaskan. Selamanya tidak akan pernah nyambung gitu loh. Nah, kalau memang istilahnya tidak suka atau tidak sepakat dengan fatwa-fatwa ulama-ulama yang sedang berjuang pada dini hari, silahkan keluarkan argumentasinya, bukan dengan menghinakan kemudian dia mempamerkan. Kolega saya itu banyak di beberapa negara. Ketika Kiai Haji Fakhrul Raji dia mengatakan kami pengurus PBNU tidak membatalkan Ba'alawi, tapi tidak ada tesis, tidak ada ilmiahnya, hanya istilahnya menyombongkan diri dengan kolega-kolega di temu tengahnya. Ini gak cocok, beda jurusan bro, gak nyambung nih. Yang saya punya catatan, Nakobah Irak yang kau katakan punya teman kolega bisnisnya di Irak, karena itu kan urusan bisnis dia bicaranya, bukan nasab. Membatalkan, bahkan munqati'un dan batal sampai kapanpun, kan begitu. Perlulah penyadaran diri, walaupun beliau punya pondok besar ya, bayar ya, jelas lah bayar. Maka kalau itu pondoknya besar tapi ngapunten, artinya kita tidak ada kebencian. Dia mendepankan kami ini orang PBNU, satu pun tidak ada orang PBNU itu yang membatalkan Ba'alawi. Seharusnya jangan ngomong kayak gitu. Banyak di bawah ini orang-orang NU itu yang melawan itu. Setelah di tempatnya Gus Solah, akhirnya kita diarahkan ke tempatnya Kiai Haji Samsuri almarhum. Kiai Haji Samsuri ini adalah salah satu pengasuh pondok Denanyar. Dia adalah ayahnya Gus Jaki. Nah waktu itu Kiai Haji Samsuri itu pernah matur begini kepada Abah, karena kita sebagai saksinya. Ketika sidang di Jakarta untuk penempatan muktamar, pada waktu itu sebenarnya saya sudah melarang keras kepada para panitia, jangan diadakan di Jombang, karena ada amanah dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah pada waktu itu, nah ini kadang-kadang orang itu juga belum tentu tahu nih sejarah ini. Ini kita ini loh gerilya. Kata Kiai Wahab Hasbullah, beliau mengatakan begini, jangan sekali-kali diadakan muktamar di Jombang. Nah itu bapaknya Gus Muis ya, benar. Nah ketika diadakan muktamar di Jombang, itu akan terjadi perselisihan. Nah ketika usulan dari Kiai Haji Samsuri pada waktu itu, beliau ketika ngomong sama kita sama Abu Ya itu insya Allah 2 bulan sebelum wafat, karena udah sepuh beliau, sampai nangis tuh cerita. Nah ini bobroknya sistem NU juga kalau saya katakan. Bukan diterima karena itu adalah ajuan dari salah satu duriyah Kiai Haji Wahab Hasbullah yang disepuhkan, bukan diterima ternyata usulannya, justru malah dikeluarkan dari kepanitiaan. Sadis Gus. Nah, Habib Lutfi gak akan tahu sejarah ini, taunya enak aja sudah. Nah terus ini masih gejolak. Akhirnya Kiai Haji Samsuri ini juga matur, yang mudah-mudahan Abah Yai katanya ini tidak sampai berlarut, jangan sampai ke meja hijau, karena ini sampai mau terjadi. Akhirnya beliau juga memberikan amanah kepada Abah, kalau bisa diselesaikan. Nah akhirnya beliau sebelum pamitan minta doa sama Abu Ya, minta doa, didoakan sama Abah, dan beliau juga memberikan kenang-kenangan kepada Abu Ya Mama Gufron, salah satu buku catatan beliau tentang 22 thariqah yang mu'tabaroh. Belum sampai 40. Bukan, nggak tahu atau Habib Lutfi bagus. Ini mah
Ini langsung dari Kiai Haji Masyuri, dikasihkanlah ke Abuya sama salah satu kitab tentang takhrij hadis, diterima. Nah setelah itu, setelah dari Kiai Haji Masyuri, akhirnya kita melancong ke Sidogiri. Ini asli ke Sidogiri yang sekarang sudah wafat juga, Kiai Jalil ya, Abdul Jalil Nawawi, Nawawi Sidogiri. Nah ini ada yang lucunya sebenarnya, ada juga kita sedikit memang sulit sekarang itu kalau kita mengukur keulamaan. Kalau melihat pondoknya besar, santrinya ribuan, itu nggak bisa jadi jaminan. Kita kesana sama panitia loh, bayangkan sama panitia muktamar, bukan main-main. Nah ketika kita ke Sidogiri, kita nunggu hampir 1 jam. Nah Kiai Nawawi almarhum ini karena dia ini sudah tua juga, ya alasannya tidak bisa menerima tamu all in lah, nggak bisa sampai semaksimal itu karena banyak tamunya. Ada yang lucu, waktu itu Kiai Sidogiri sama Abah itu diajak, bagaimana ini urusan masalah muktamar kok terjadi seperti ini, karena ketika registrasi masalah ahwa sudah ditentukan. Ini kalau orang itu pasti tahu. Akhirnya Kiai Nawawi, aduh ini bukan urusan saya, ini ada yang lebih sepuh katanya, yang lebih alim, coba aja katanya ke Habib Lutfi sama ke Mbah Maimun Zubair. Ini tak ceritain ini, coba aja ke Habib Lutfi sama Mbah Maimun Zubair. Gak berani dia Kiai Nawawi itu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, karena dia gak mau bekerja sama untuk menyatukan dua kubu ini, akhirnya dibagilah tugas beberapa ustadz ini. Ada yang ke Mbah Maimun, ada yang ke Habib Lutfi. Waktu itu Pak Imron ya, Pak Imron yang ke itu. Nah ini kalau Gus Ali salah terus ngomongnya, kayaknya Pak Muji, bukan Pak Muji, maka Pak Muji kapan saya ke Mbah Maimun? Enggak. Nah Gus Ali ini perlu diklarifikasi karena Gus Ali salah ngomong. Yang ke tempatnya Mbah Maimun itu adalah Gus Asep sama Pak Imron, bukan Gus Mujib. Nah beliau ini karena sudah sepuh, beliau dengan lantangnya. Nah ini nanti Pak Imron harus cerita ini. Nah ini kalau dia memang tetap istilahnya memasakkan kepada yang muda-muda, bagaimanapun manut, karena beliau pada waktu itu juga saya paham mungkin memang politiknya seperti itu. Nah setelah sekian banyak pesantren yang didatangi, akhirnya gerilya juga dari mau ke Kalimantan, ada yang ditugasin tuh. Abuya ini menyebarkan Napaktilas NU, disebarkan Napaktilas NU inilah sampai ke salah satu PW Jawa Barat, Gus Hasan, temannya Gus Ali, itu dipegang tuh. Nah tujuannya pada waktu itu Abah ini sebenarnya ingin mengembalikan NU ini kepada khitohnya. Bahkan kita dapat cerita yang sangat luar biasa ketika muktamar di Jombang. Mani politiknya gitu Gus, kita dapat cerita langsung dari saksi-saksi hidup. Aduh, nah kalau sistemnya seperti ini, wah ini saya kira bentukannya yang gak jauh beda dengan yang sekarang, mengandalkan kami ini pengurus PBNU. Nah ini adalah karena memang dijadikannya oleh politik, bukan karena kealimannya. Nah itulah singkat ceritanya. Maka saya sangat tidak setuju ketika Kiai Haji Fakhrul Raji dia mengatakan kami pengurus PBNU tidak membatalkan Ba'alawi, tapi tidak ada tesis, tidak ada ilmiahnya, hanya istilahnya menyombongkan diri dengan kolega-kolega di temu tengahnya. Ini nggak cocok, beda jurusan bro, nggak nyambung nih. Yang saya punya catatan, Nakobah Irak yang kau katakan punya teman kolega bisnisnya di Irak, karena itu kan urusan bisnis, dia bicaranya bukan nasab. Membatalkan, bahkan munqati'un abah dan batal sampai kapanpun. Saya sampean rela apa enggak Islam dirusak? Rela apa enggak Islam dirusak? Rela apa enggak Quran dirusak? Rela apa enggak Quran ditambah-tambah? Rela apa enggak Quran dirubah-rubah? Rela apa enggak akidah dirubah? Semua enggak boleh merelakan itu. Man radiya bil kufri ar-ridha bil kufri kufrun. Merelakan kufur maka juga kafir. Mohon yang di depan saya
atau mungkin mendengarkan YouTube PWI, atau yang nggak seneng PWI, pokoknya ngaku Islam, pokoknya ngaku Islam. Ayo bersumpah demi Allah, saya nggak rela kalau Islam dipalsukan. Siap? Saya, kita semua nggak rela Islam dirubah-rubah. Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggak ada surat tambahan-tambahan. Namanya surat ya 114 surat. Nggak ada ayat yang berbunyi arsalahullahu ila kaffatil khalqi jinnan wa insan basyiran wa mubasyiran wa nadhiran. Ayat itu nggak ada. Nggak ada ayat yang berbunyi innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nggak ada. Halo, halo. Nggak ada hadis berbunyi man ra'aitul mungkaro. Nggak ada. Yang ada man ra'a minkum mungkaron. Jumlah hadis nggak sampai 1 juta, apalagi 2 juta. Kalau ada yang aku hafal 7 juta, bohong. Bohong. Halo. Kita melawan kebatilan. Dan kalau kami semua melawan kebatilan, mohon yang Kiai NU atau non NU, yang di PWI atau di luar PWI, jangan menuduh-nuduh, menframing kami sebagai PKI. Jangan menjuluki kami sebagai monyet. Kami nggak rela hadis dikurang-kurangi. Kami nggak rela hadisnya tambah-tambah. Paham? Kami nggak rela hadis dirubah-rubah. Kita kepengennya tetap asalah, tetap asli, sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang bilang katanya maaf ada surat Quran tambahan, batil. Apa? Batil. Siapa yang bilang ada 7 juta hadis, katanya apa sanadnya? Batil. Manasik haji umroh itu wukufnya di Arafah, mabitnya sebentar sambil nyari batu di Muzdalifah, lalu ngelemparnya di Mina, malamnya juga mabit di Mina. Halo, halo. Tawafnya di Ka'bah, Ka'bahnya di dalam Masjidil Haram, Masjidil Haram di kota Makkah, sa'inya di Masjidil Haram, antara Safa dan Marwah, tempatnya di Makkah. Dan itu qat'i mujma' alaih, berdasar Quran Sunnah. Siapa yang mengatakan, meyakini manasik haji tidak di Mekah, batil. Halo. Siapa yang mengatakan, meyakini manasik haji umroh di Jember, di Tarim, batil. Mohon yang suka PWI atau benci PWI, kalau kamu Islam, katakan itu batal. Katakan haji di Jember batal. Katakan haji Ka'bah di India batal. Katakan haji tawaf umroh di Tarim kalau ada juga batal. Kita mengatakan batal, bukan hanya kita sebagai PWI, tapi itu kita katakan sebagai muslim. Kita nggak rela Islam dirubah-rubah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rukun Islam 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nggak ada tambahan yang ke-6. Katanya rukun Islam mencintai dan menjaga kota Tarim. Itu tambahan, nggak ada dalilnya. Kalau itu kamu yakini, itu keyakinan bid'ah. Kalau itu kau jadikan akidah bid'ah. Halo. Dan yang nggak ada dalam Quran Sunnah, batil.
kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Tak ulangi, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Aturan-aturan, manasik-manasik, hukum-hukum, rukun Islam, rukun iman ditambah-tambah nggak ada dalam Quran Sunnah, batil. Kita melawan itu bukan karena kita PWI, tapi karena kita Muslim. Mohon yang ngaku Islam juga bareng-bareng kami melawan kalau ada pemalsuan dalam syariat. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran di kamar mandi haram. Halo? Baca Quran di kamar mandi haram. Haram. Kalau ada cerita katanya mbahnya sana sekali masuk kamar mandi khatam Quran 100 kali. Pertama halu, kedua khurafat, nggak bisa dipercaya, plus haram. Halo, halo, kamu PWI katakan itu haram, kamu NU nggak PWI katakan itu haram, kamu nggak NU nggak PWI asal Islam katakan itu juga haram. Ayo jaga syariat, ayo jaga agama. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahmakumullah, mohon kita yakin afdalun nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling utama Kanjeng Nabi. Siapapun meyakini, halo, 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 hadap sini, halo, macam beriki bu, lo noleh mana? Macam beriki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Macam beriki lo bu, kok noleh mana? Siapapun meyakini ada orang katanya lebih pintar dari Nabi, sesat. Siapapun meyakini katanya ada orang lebih fasih dari Nabi, sesat. Sesat yang kafir. Siapapun mengatakan ada orang melebihi dari Nabi, sesat. Sesat. Siapapun mengatakan katanya bahasa Arabnya, nahwu sorobnya melebihi Kanjeng Nabi, sesat. Saya nggak terima kalau ada ajaran atau siapapun mengatakan ada orang mengungguli Kanjeng Nabi. Paham betul? Mohon selamatkan iman. Sampean PWI nggak PWI, saman Jowo nggak Jowo, saman NU atau pecatan NU, saya nggak urus. Yang penting ayo sebagai muslim selamatkan keyakinan kita bahwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairul bashar, Muhammadun sayyidul kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari. Keyakinan kita Muhammad paling afdal, Jibril pun kalah. Kalau ada orang katanya Mi'rajnya melebihi Nabi, batal. Halo, halo, sampean yang merasa bernasab dari orang itu, kalau muslim katakan itu batal. Ojo belani mbahmu lalu kau buang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham napa mboten?
Jangankan sampai mi'raj 70 kali, kau yakini mbahmu mi'raj sekali saja, kama urija bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti dimi'rajkannya Rasulullah, maka keyakinan itu kufur. Mangqala innahu urija bihi ila sama, kama urija bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila sama ila sidratil muntah faqat kafar. Siapa yang meyakini dia atau siapa orang lain dimi'rajkan seperti mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sidratul muntaha, maka hukumnya kafir. Dan bagi yang membela, mohon jangan simpangkan umat. Maksudnya itu mi'raj sholat kok. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau kau katakan hanya sholat saja maknanya mi'raj, gak usah kau sebut mi'raj ila sama, gak usah kau sebut mi'raj sampai sidratul muntaha, dan gak usah kau sebut dalam konteks menyebut keramatnya, gak usah kau sebut dalam konteks menyebut kehebatannya. Kalau sekedar sholat, ya apa juga bisa, kita semua juga sholat, gak usahlah disebut sebagai keramat mbahmu. Kalau ternyata maknanya mi'raj sekedar sholat, itu ngapusi orang awam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dad. Saya orang yang pertama, saya orang yang paling fasih melafadzkan dot. Dot itu huruf yang paling sulit. Itu Nabi yang paling fasih. Dan orang Arab paling fasih itu Hijaz, Quraisy. Nabi paling fasih dan Nabi Quraisy. Ghaira anni min Quraisy. Karena menurut Nabi yang paling fasih Kanjeng Nabi. Maka siapapun yang membuat narasi cerita seakan-akan Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan sowan menghamba kepada mbahnya minta diajari ilmu nahwu, sungguh itu melecehkan Rasulullah SAW. Paham napa mboten? Kalau sampai kau yakini mbahmu melebihi Nabi dalam kefasihannya, dalam nahwu sorobnya, batal, sesat. Ayo segera bertaubat. Kon melebu PWI enggak PWI sakar, tapi tobat toh menurut. Paham napa mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi mengajarkan, Quran mengajarkan supaya kita takut neraka. Wattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Watiokon karo geni neraka panas tenan. Halo, dalam hadis Sahih Muslim, akhafun nasi adaban, manusia yang paling ringan adabnya itu orang masuk neraka jahanam. Untuk mengurangi panasnya suruh pakai bangkia, tapi bangkia neraka, sumu ayo sumu neraka, sudah pakai bangkia itu uteke sekup, itu loh panasin neraka. Quran menyuruh kita wattaqun nar, wattiyaqon nang geni neraka. Halo, ba'da tahiyat berdasar hadis Bukhari suruh berdoa supaya terhindar dari azab kubur dan azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min, halo, nggak tahu macam. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min adabin nari. Nggih napa nggih? Itu asli ajaran Islam. Dalilnya Quran Sunnah. Nabi mengamalkan itu, Nabi mencontohkan itu, kita diperintah itu. Maka kalau ada golongan mengatakan siapa ikut kami maksiat sampai mati, enggak masalah.
Siapa ikut kami, mencintai kami, mungkar minuman keras sampai mati, aman. Sebab mbah kami bisa memadamkan api neraka. Haram dipercaya. Halo, haram Quran kak ngono kuwi. Dan mohon kalau saya ngomong begini, ojo mau gedingi gitu loh. Ayo balik ke Quran sunnah. Ayo balik kepada syariat. Jangan karena organisasi atau apa, lantas yang itu benar kayak apapun kita nggak mau. Ojo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, begitu viralnya berita ini sehingga kita terfokus ya, dan tanggapan Anda nanti saya nantikan di kolom komentar tentang video ini. Diskusi juga sangat diperlukan ketika menanggapi sebuah video seperti ini. Dan tentunya sahabat pelita ya, kita harus mengedepankan pemikiran yang waras. Jangan kita terikut menggunakan ego, karena ketika kita berdiskusi menggunakan ego, yang terjadi hanyalah kerancuan. Sebab yang namanya pro kontra dalam video ini tentunya sangat sekali ada ya, karena dari pihak si A, si B, dan lain sebagainya itu pastinya akan menyangkal dan memberikan alibi-alibi yang mungkin bertentangan dengan pemikiran Anda. Jadi kita diskusikan nantinya dengan menggunakan akal pikiran yang waras ya, biar apa ya artinya ya, biar tidak konslet. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini dulu jumpa kita, dan apabila video barusan itu berkenan dan mungkin video barusan itu sangat perlu untuk dibagikan, jangan lupa di-like dan share sebanyak-banyaknya ke akun media sosial Anda. Dan apabila video ini bermanfaat, sekali lagi saya tunggu Anda di kolom diskusi. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.